Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardan Saputra Harap, SPD MSI, selaku dosen pembimbing mahasiswa UMN Al-Wasliyah pada program MBKM Membangun Desa. Ada 3 orang mahasiswa yang saya bimbing, tepatnya di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Setuan. Kegiatan program MBKM Membangun Desa ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan sangat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa, karena melalui kegiatan ini mahasiswa bisa belajar mengenali, belajar mengkaji, serta menemukan masalah-masalah dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan tengah-tengah masyarakat pedesaan melalui pendekatan keilmuan yang transformatif. Pada kegiatan ini mahasiswa juga belajar langsung ya, dengan pengalaman terjun langsung di tengah-tengah masyarakat pedesaan, sehingga mereka memberikan kesempatan ya belajar langsung dalam memecahkan masalah ataupun memberikan keilmuan yang bersifat transformatif, yang termasuk masalah sosial budaya, pembangunan perdesaan, masalah sumber daya alam, yang nantinya dapat memberikan masukan kepada desa sehingga menjadi lebih baik. Kegiatan pengalaman yang mereka lakukan di Desa Cinta Rakyat ini juga seperti melakukan kegiatan pengabdian langsung kepada masyarakat, yang mereka dapatkan ilmu-ilmu pada saat bangku kuliah, mereka implementasikan secara langsung di tengah masyarakat. Kegiatan program MBKM Membangun Desa ini diharapkan dilakukan secara berkelanjutan tiap periode, sehingga memberikan keterkaitan langsung antara dunia akademisi, teori yang ada pada akademisi pada kampus, dan pengimplementasiannya langsung melalui mahasiswa kepada desa, sehingga memberikan kegiatan yang sangat bermanfaat antar sesama. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 27 September 2021, kami mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan mengikuti kegiatan KKN tematik di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini merupakan desa tempat bersosialisasi, berkeluarga, atau disebut dengan desa hunian yang terdiri dari 11 dusun. Kantor Desa Cinta Rakyat berada di Dusun 5 yang terletak di tengah-tengah Desa Cinta Rakyat. Visi Desa Cinta Rakyat yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang bermartabat dan religius dengan mengembangkan potensi sumber daya. Sedangkan misi Desa Cinta Rakyat adalah mengembangkan dan meningkatkan pertanian masyarakat, peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat, perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan umum.
Kegiatan apel pagi pada hari Selasa diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda penghormatan kepada negara Indonesia dan dilanjutkan dengan pembacaan doa agar kegiatan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Rabu, kegiatan apel pagi diawali dengan pembacaan teks Pancasila dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka. Pada hari Kamis, kegiatan apel pagi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kemudian, kegiatan apel pagi pada hari Jumat diawali dengan pembacaan teks Pancasila dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Wahai Tuhan yang melukis takdir di atas lembaran misteri, Engkaulah yang merajut hati para pendahulu kami, menahbiskan Pancasila, falsafah hidup pemersatu negeri. Jangan biarkan kami menjadi manusia yang tak tahu diri, menggerogoti tiang penyangga rumah tinggal kami. Wahai penguasa seluruh alam yang dimuliakan dengan keagungan, Engkau pemilik sejati kekuatan dan kesaktian. Dengan kepalan takdir-Mu, Pancasila Engkau selamatkan. Dengan rahmat pertolongan-Mu pula kami menatap masa depan gemilang. Wahai Tuhan yang banyak warna dan keindahan. Kami mengikuti penyuluhan makanan sehat bagi ibu hamil, anak-anak, dan lansia yang diadakan oleh Poltekkes Medan. Dan kami juga berpartisipasi membantu dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu Lansia. Kami juga berpartisipasi membantu perangkat desa dalam kegiatan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai. Dan kami juga ikut dalam kegiatan vaksinasi pertama dan kedua yang mana diadakan di Pekan Minggu Desa Cinta Rakyat. Kami juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kiranya sampai pada detik ini Allah masih memberikan kita semua kesehatan
baik lahir maupun batin, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas tanggung jawab kita dalam pekerjaan sebagaimana sehari-hari kita lakukan. Kiranya dalam kesempatan pagi hari ini kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik kami dari UMN Al-Wasliyah Medan yang melakukan pengabdian masyarakat, terutama di desa kami, Desa Cinta Rakyat. Maka dalam kunjungan adik-adik sekalian di sini perlu kami kenalkan, ya, nama saya Suhendro ST, Kepala Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, di mana saya selaku Kepala Desa telah menjalani 2 periode. Dalam hal ini, dalam pengabdian di tengah masyarakat, banyak hal-hal yang bisa diambil hikmah dan pelajaran dalam kita pengabdian. Maka sama dengan adik-adik sekalian juga bisa mengambil hikmah dan pelajaran ketika berhadapan dengan masyarakat Desa Cinta Rakyat. Adapun visi dan misi daripada kita adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan dari masyarakat Desa Cinta Rakyat, tentunya dengan tidak meninggalkan ketaatan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, hal ini kita lakukan dengan penyesuaian misi kita, dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Yang pertama, sumber daya manusia, di mana masyarakat Desa Cinta Rakyat yang mayoritas beragamakan Islam dengan suku Jawa sebagai mayoritas 90%, ditambah dengan suku-suku yang lain, ini sangat membutuhkan perhatian yang khusus bagi kita, pemerintah desa, dalam mengembangkan, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat kita, khususnya masyarakat Desa Cinta Rakyat, ini mayoritas hampir 75% mereka bekerja sebagai buruh. Ada yang buruh di areal pertanian masyarakat lainnya, ada yang sebagai buruh pabrik, ada sebagai buruh bangunan, dan lain sebagainya. Bahkan sebagai nelayan juga ada. Nah, sebagian lagi ada yang sebagai PNS, pegawai negeri sipil, seperti guru dan lainnya. Kemudian juga ada wirausaha beberapa lapisan masyarakat. Nah, dalam menunjang misi dan visi tersebut, kiranya yang paling utama adalah untuk perbaikan sumber daya manusia, supaya masyarakat kita mampu berpikir secara jernih bahwasanya peningkatan ekonomi itu harus bangkit dari diri sendiri, dari kemauan kita untuk memperbaiki tatanan ekonomi. Kita tidak bisa berharap penuh dengan pemerintah, karena pemerintah hanya memberikan sebahagian kecil untuk sebagai penopang, bukan sebagai sandaran hidup. Tapi dari bantuan-bantuan pemerintah yang ada, diharapkan masyarakat bisa berpikir bantuan tersebut harus mampu digunakan untuk menambah nilai ekonomi, apakah untuk membangun usaha-usaha kecil dan lain sebagainya. Kemudian desa kita yang hanya berluaskan sekitar 145 hektar dengan berpenduduk hampir 3.800 kepala keluarga dengan total jiwa berkisar 17.000 jiwa dari usia anak-anak sampai dengan usia lanjut. Kemudian desa kita yang merupakan desa hunian, tempat masyarakat beristirahat, tidur, berkeluarga, bersosial masyarakat. Di sini tidak ada lokasi khusus
untuk dijadikan tempat wisata ataupun lokasi khusus tempat untuk perindustrian. Karena memang desa kita desa hunian, jadi perindustrian tidak dibenarkan untuk dibangun di desa kita. Makanya masyarakat kita kebanyakan mencari nafkah keluar dari desa kita. Kemudian hal-hal lain, tempat wisata itu di desa kita tidak ada, boleh dibilang, karena memang tidak ada lagi lahan yang bisa dijadikan untuk mendirikan areal wisata. Maka ketika masyarakat kita ingin berwisata harus bepergian ke desa-desa tetangga, ya, ke kecamatan sebelah atau ke kabupaten lain. Itu yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Seperti umpamanya ke daerah Brastagi, ke Danau Toba, ke Bukit Kilawang, dan lain sebagainya. Hal seperti itulah yang dilakukan masyarakat ketika ingin berwisata. Nah, desa kita yang berdiri dari sejak tahun 50, nama Desa Cinta Rakyat itu dikukuhkan sejak tahun 50 hingga sekarang. Ada beberapa hal peringkat yang pernah diraih. Masa kepemimpinan Bapak Haji Abdul Rasid Noto Praitno itu yang menjabat sebagai kepala desa hampir 35 tahun. Beliau di masa era beliau itu sempat dikunjungi oleh beberapa menteri kenegaraan, ya, seperti Menteri Pariwisata, Menteri Hukum dan HAM, kemudian Menteri Dalam Negeri, BKKBN, sehingga pada puncaknya desa kita menjadi salah satu desa pemenang tingkat nasional dari pengabdian pajak, tertib hukum dan pajak. Sehingga pada waktu itu Bapak Presiden Soeharto datang berkunjung ke desa kita, itu berkisar tahun 1994 berkunjung ke desa kita. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2003, itu terjadilah pergantian kepala desa, masuklah kepada kepala desa yang berikutnya, yaitu Bapak Dr. Andes Adi Kustiono, SKP. Itu beliau menjabat selama 5 tahun sampai dengan 2008. Kemudian kembali dilanjutkan oleh saya dari 2008 sampai dengan saat sekarang 2021, yang insya Allah beberapa peringkat atau predikat lain itu telah kita peroleh, seperti Desa Layak Anak, kemudian Desa Kadarkum. Di 2018 kita memperolehnya penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM dari Jakarta. Kemudian hal lain lagi masih ada yang kita peroleh. Nah, sumber daya manusia yang ada di desa kita saat sekarang ini mengalami peningkatan, di mana hampir rata-rata warga kita itu tamatan SMU sederajat. Kemudian ada juga yang diploma, strata 1, S2, dan S3 ada warga kita. Nah, untuk sumber daya alam sendiri kita mutlak memang dihuni oleh masyarakat, sehingga kita tidak memiliki sumber daya alam yang mampu kita kelola untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan ketika kita berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, baik itu kecamatan dan kabupaten, sehingga sekarang sedanglah diadakan beberapa kesepakatan dengan beberapa desa di seputar kita untuk menjadikan desa kita bahagian daripada desa wisata kuliner
di mana kami ada 6 desa, yakni Desa Tanjung Selamat, Desa Tanjung Rejo, Desa Percut, Pematang Lalang, Cinta Damai, dan dengan kita sekarang sedang mengadakan kontrak kerjasama untuk badan usaha kerjasama antar desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itulah hal-hal lain yang bisa kami sampaikan. Hingga sampai saat ini kami tetap membutuhkan uluran tangan dari masyarakat luas untuk bisa meningkatkan taraf hidup keluarga kami dan juga ekonomi dan juga sumber daya manusianya. Kami juga mengharapkan kerjasama dari pihak lain, baik itu dari pihak swasta, BUMN, dan juga dari pihak universitas di sekitar kita. Sehingga sampai hari ini beberapa universitas mengadakan kerjasama dengan kita, seperti untuk peningkatan kesehatan, kemudian untuk peningkatan ekonomi, ya, seperti membuat pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu, bagi remaja putri, bagi remaja putra. Contoh lain pelatihan yang kita adakan untuk peningkatan sumber daya manusianya adalah seperti yang sudah kita lakukan, pelatihan perbengkelan untuk generasi muda, remaja yang putus sekolah, yang tidak bisa kuliah ataupun nyambung, kemudian juga tata rias untuk remaja putri, tata busana, menjahit, hingga sampai membuat makanan-makanan tradisional. Kita lakukan semua itu dengan menjalin kerjasama dan hubungan dengan BUMN dan juga dengan para universitas yang ada di sekitar kita. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan, kami di atas nama pemerintah desa mengucapkan ribuan maaf dan terima kasih atas kerjasama kami dengan adik-adik dari UMN Al-Wasliyah Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mahasiswa UMN yang KKN di sini ya bagus karena bisa menyatu dengan para kaur dan para di sini, dan mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari pemerintahan desa dikerjakan secara lancar dan tidak ada mengeluh. Mereka mengerjakan secara baik dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diarahkan daripada kaur desa atau bagian pemerintahan ataupun dari langsung. Semua mereka kerjakan dengan baik. Mereka oke.